Agama itu bukan kumpulan doa, meskipun di dalam agama ada perintah berdoa. Ujibud da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Aku akan memenuhi permohonan hambaku yang memohon kepadaku, penuhi permohonanku dan berimanlah kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Petunjuk tentang apa? Inni qarib, aku dekat. Dengan berdoa kita harus merasakan bahwa Allah begitu dekat dengan kita. Taetan utami nama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Ngumpul lagi ini di partisipan terbatas setiap Kamis malam Jumat. Kita berbicara kemarin tentang orang-orang bertakwa, kemudian orang-orang kafir, ya. Sekarang kepada orang-orang munafik. Masya Allah, di dalam surat Al-Munafikun ada kalimat, ada ayat yang saya pas baca itu saya kaget, Ibu Hera. Ya Allah, kaget. Akhirnya saya tulis dalam status saya. Dan saya tulis surat Al-Munafikun ayat 10 ya. Wanfiku mimma razaqnakum min qabli ya ayyatiya ahadakumul maut wa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ini kalimatnya perintah dari Allah, adanya di surat Al-Munafikun. Kenapa orang-orang munafik ini mendapatkan perintah infakkanlah apa yang sudah, sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang padamu kematian. Ya Allah, karena memang urusan harta ini urusan yang menguji sekali. Ada kerap kita gembira, tidak ada kita sedih. Sehat kita tenang-tenang saja, pas sakit kita gelisah. Ini juga menjadi karakter bahwa manusia itu khuliqa halu'a, ya. Diciptakan oleh Allah berkeluh kesah, idza massahus syarru jazua. Apabila dia mendapatkan keburukan dia mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a, apabila dia mendapatkan kebaikan dia kikir, dia lupa kepada Allah. Ya, persislah pada umumnya kita meminta kepada Allah, ya berikan proyek itu untuk saya supaya saya bisa makmur dan saya bisa berbagi. Masya Allah, pas sudah proyek itu datang dia lupa untuk memenuhi janjinya pada saat dia minta proyek. Persis seperti orang yang berhutang, ya, Bu Binar, Bu Diah lah ya. Persis seperti orang berhutang ya, Bu Diah ya. Dia habis-habisan, setengah dengan segala daya dia meminta, Bu Hera tolong dong saya ini keperluan saya penting sekali Bu Hera. Oh, maksa saya kepada Bu Hera meminjam uang. Setelah dengan keluhan yang dahsyat dramatis sampai akhirnya Bu Hera memberi kepada saya. Tetapi pada saat nagih, saya lupa. Malah saya pergi, saya menghindar, bahkan memusuhi Bu Hera karena takut ditagih. Sama orang-orang munafik juga, dia minta kepada Allah rizki, kesehatan dan lain sebagainya. Tapi ketika oleh Allah ditagih untuk tahajud saja mulai lalai dia. Ditagih oleh Allah untuk saum saja mulai lupa dia. Bahkan janjinya kalau saya dapat proyek saya akan bantu itu masjid di sana, nggak jadi kan itu. Aduh, pas-pasan bahasa nanti pas-pasan. Ada aja alasan kita untuk meninggalkan janji kita. Nah, itu karakter orang-orang munafik. Ya, kenapa urusannya di harta? Kenapa orang munafik ini di dalam surat Al-Munafikun ini urusannya di dalamnya ada ka'anfiku mimma razaqnakum. Menafkahkanlah sebagian dari apa yang kami rizkikan. Ternyata Masya Allah, urusan uang ini bisa mencetak kita menjadi sangat beriman. Urusan uang ini bisa mencetak kita menjadi kufur, menjadi kikir, menjadi sombong, dan lain sebagainya. Bisa jadi baik, bisa jadi buruk.
Supaya jadi baik, harta kita harus bermanfaat untuk kita perjuangkan mendekatkan diri kita kepada Allah tentunya. Nah itu. Jadi jangan sampai pada akhirnya kita justru malah teruji oleh harta kita itu. Nah, dalam Al-Baqarah ayat yang berikutnya kita bahas ini tafsirnya kalau tidak valid berarti invalid ya, Wera ya. Kalau invalid berarti tidak sempurna. Tapi paling tidak saya ingin menyampaikan begini. Ada kegelisahan akademik ya pada diri saya ketika memahami Al-Islam. Islam itu kesannya ajaran yang membuat kita semua sujud habis kepada Allah. Padahal Allah tidak meminta kita untuk apa ya? Sujud kita bukan untuk Allah. Allah tidak minta itu. Sujud kita kepada Allah untuk kita. Ya, in ahsantum fali anfusikum kan gitu ya. Kalau kamu berbuat baik itu untuk kamu. Menurut saya keseluruhan ibadah kita untuk kita. Sampai Allah ancam bagi mereka yang memutuskan silaturahim la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga. Al-qati', orang-orang yang memutuskan silaturahim itu tidak masuk surga. Kenapa ya orang memutuskan silaturahim tidak masuk surga? Ya, ini ada Kang Aib Saifuddin dari Taspen. Damang Kang Aib. Nah, ini luar biasa ini. Kenapa orang memutuskan silaturahim itu tidak masuk surga? Bukan, alhamdulillah. Bukan saya tidak kontak dengan Bu Hera, tidak. Bukan saya tidak kontak dengan Bu Leni yang disebut memutuskan silaturahim itu. Tapi Bu Hera tidak bermanfaat untuk kebaikan mental dan jiwa saya. Bu Hera sudah baik, tapi saya tidak memanfaatkan untuk kebaikan saya. Atau mungkin Bu Hera jahat. Kejahatannya tidak saya manfaatkan untuk kebaikan saya. Sebut saja Faisal berbuat buruk. Ketika Faisal berbuat buruk, harusnya saya manfaatkan keburukan Faisal itu untuk saya belajar agar saya tidak melakukan hal itu kan itu. Seperti saya pernah sampaikan, kalau ada 100 orang semua berbuat salah, saya belajar dan saya belajar dari 100 orang untuk meninggalkan 100 kesalahan. Kan itu. Itu sempurna. Seperti ini. Sujud. Kenapa harus 3 kali? Yang pendek aja ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kenapa harus 3 kali? Subhanallah. Ternyata di situ ada sirkulasi darah dari sisi kesehatan ya. Ada perjalanan darah menuju otak kita yang pada saat sujud itu terjadi. Jangan ngebut ulah siga Faisal abang anom keneh. Subhanallah. Beres nangtung. Itu darah belum sampai kita udah berdiri. Artinya tidak ada manfaatnya. Ini kegelisahan saya seperti ini. Saya dengar berita bahwa Kang Rashid ya, Kang Rashid Allah yarham. Beliau itu pernah merasa sakit, sangat sakit. Kemudian orang-orang di sekitarnya membaca sholawat. Dan reda sakitnya. Juara. Pertanyaannya ada. Apakah benar sholawat bisa menghilangkan rasa sakit? Eta Kang Aris. Ya mungkin Kang Aris bisa memotret nih jagoan foto saya ini. Kang Aris. Nah, apakah betul sholawat bisa membuat kita meredakan rasa sakit? Bisa. Tapi yang harus kita waspadai, jangan sampai di bacaan-bacaan kita, iblis ikut campur berbisik. Bu Hera yang sedang menahan sakit, tiba-tiba datang Bu Leni sholawatan terus, datang Bu Nurul sholawatan, reda aja sakitnya. Apa benar sholawat itu meredakan sakit? Bisa saja iblis datang meredakan sakitnya. Ujungnya kita menganggap sholawatlah kan itu. Mungkin akan terjadikah penyalahgunaan sholawat pada akhirnya? Ya, akan terjadi penyalahgunaan sholawat Kang Aib. Jadi ini diwaspadai betul. Jangan sampai ada penyalahgunaan. Nggak tahu itu waktu saya sakit, saya membaca Al-Fatihah. Tahu-tahu reda aja sakitnya. Bukan itu. Akhirnya kita melihat bahwa Al-Fatihah itu sebagai obat sakit kan gitu ya. Waspadai. Kalau Rasulullah datang membaca Al-Fatihah menengok umat, ya, menengok umat.
kemudian reda, sembuh sakitnya, itu bukan karena Al-Fatihahnya, wallahu alam, tapi memang ada berkah Al-Fatihah, tapi waspada juga ada godaan setan di dalamnya. Ada campur tangan iblis, Kang Aib. Misalnya kan Kang Aib dengan saya ini seumuran ini. Kalau suatu saat Kang Aib sakit terus oleh istrinya dibacakan Al-Fatihah, tetap sakit badannya. Sambil dipegang sakit di Al-Fatihahan, tetap sakit. Terus tiba-tiba Kang Aib ditengok oleh Syahrini, Kang Aib sama dicabak di Al-Fatihahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira damang tuh Syahrini? Damang sih kadang Pak Haji. Itu ada sugesti ketika kita tengok oleh Rasulullah, kabayang tuh sih sosok yang mengagumkan yang membuat orang duduk saja udah terkesima menatapnya. Terus beliau memegang sakit jantung saya misalnya, jantung saya dipegang yang sedang sakit, kemudian beliau membacakan Al-Fatihah. Itu reda sakit saya. Mungkin bukan karena Al-Fatihahnya, wallahu alam, bisa jadi karena rasa kagum saya kepada beliau, kan itu ya. Nah itu. Nah, waktu itu betul reda rasa sakitnya. Saya melihat Kang Rashid ini orang yang sangat soleh sekali, sangat soleh sekali. Bahkan ketika dibacakan sholawat, Bu Nurul, saya yakin sekali di dalam benaknya bukan sholawat itu menyembuhkan. Dan beliau tidak meminta sembuh. Kebetulan kepala otaknya ya ada kanker atau apa. Beliau sudah tidak lagi merasakan sakit. Ketika mendengar sholawat, yang ada di benaknya, tumbuh di benaknya adalah rasa rindu kepada Rasulullah. Saya yakin rindu bisa meredakan sakit. Saya percaya itu. Ya, Faisal wacan pernah rindunya. Faisal harus merasakan bagaimana indahnya rindu. Nah, ketika cucu saya demam, Masya Allah, saya gendong sambil saya doakan, dan dia merasa nyaman dengan itu. Berkeringat sembuh, bukan sembuh ya, mereda gitu kan. Nah ini, jadi saya sedang protes ini, Bu Hera, terhadap pemahaman Al-Islam dari sejak 25 tahun yang lalu. Dari sejak 20 tahun 90-an, akhir 90-an. Dari tahun itu, Pak Saifuddin, saya protes. Di sebelah mana protesnya? Kenapa Islam tuh dikerdilkan dengan Islam itu sebagai jampe dan mantra-mantra. Masya Allah. Saya khawatir akibatnya umat Islam tidak terbangun karakternya, yang ngumpul dalam benak umat Islam hanya doa-doa saja. Ini yang saya khawatir. Ustadz, saya pengen kaya, apa ya doanya? Kan itunya. Ustadz, saya pengen bisa bayar hutang, apa ya doanya? Ustadz, saya suka sama Bu Leni Mariati, apa doanya ya supaya Bu Leni putus dari suaminya dan terus buat saya. Ayo itu doa aja, kan gitu kan bahaya itu teh. Betul. Doa itu apa ya? Doa itu senjatanya umat Islam. Begini Pak Tony. Kalau doa itu senjatanya umat Islam, saya dengan Pak Tony pergi ke medan perang. Saya berdoa kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah ada dekat bersama saya dan akan mendengar doa saya. Terus saya yakin Allah itu Maha Agung. Kira-kira saya berperang makin berani nggak sih? Makin berani, ya kan? Makin berani, saya sudah tidak takut lagi, Kang Ega. Saya tidak takut berperang karena ada Allah, Kang Ega, bersama saya. Doa. Saya sakit di rumah sakit Sartika Asih, dirawat oleh Kang Ega. Saya gentar menghadapi sakit. Tapi ketika saya berdoa, saya merasakan bagaimana Allah dekat dengan saya, dan saya yakin Allah sayang. Kira-kira saya jadi kuat nggak sih? Betul. Doa itu senjatanya umat Islam. Kira-kira dalam perjuangan, kalau kita semua berdoa dan dari doa itu yakin Allah ada, kita merasa bisa ngobrol dengan Allah, yakin Allah dekat, Masya Allah, sudah tidak akan terkalahkan lagi. Kenapa umat Islam yang 300 orang bisa memenangkan peperangan melawan orang kafir yang 1000 orang? Karena dalam diri umat Islam ada keyakinan
bersama saya ada pemilik semesta yang maha kuat, maha agung. Itu luar biasa. Nah, jadi yang tumbuh adalah karakter, keberanian. Bahkan semakin berdoa kita semakin yakin bahwa Allah serius merawat kita. Karena Allah serius merawat kita, maka kita pun akan serius melakukan semuanya untuk Allah. Kebayang nggak, Kang Saifuddin? Kalau kita bekerja, terserahlah misalnya di pabrik orang kafir ya, pabrik milik orang kafir. Saya bekerja akan sungguh-sungguh karena Allah. Kira-kira kualitas kita hebat gak sih? Akan hebat kan? Akan hebat. Kalau sudah kualitas kita hebat, kira-kira orang akan melihat kita nggak sih? Terserah mau ngelihat mau nggak, tapi pasti orang akan menghargai karya kita kan itu. Seperti seorang miskin yang mengeluh beberapa tahun yang lalu kepada saya, Ustaz, saya pengen haji Ustaz. Hajilah, tapi itu mungkin. Untuk makan sehari-hari aja saya keteteran. Saya katakan dekat-dekat dengan Allah supaya diundang sama Allah. Dan saya juga waktu kawinannya Kaisang saya diundang karena saya dekat dengan Pak Jokowi. Nah, kan itu nyarinya. Tapi itu tuh benar kita diundang itu puguhan. Karena nggak dekat kan itu ya. Karena nggak dekat yang terkenal. Ya sudah. Ya kan itu ya. Saya nggak akan diundang. Karena saya dekat dengan Pak Aep, saya akrab dan saya baik kepada Pak Aep, kira-kira Pak Aep akan memberikan kebaikan kepada saya? Pasti. Kalau sudah ke masjid ya, baca ayat-ayat Allah ya kan, nges mau kemana-mana Kang Ega pasti diundang oleh Allah ke rumahnya. Nah, kita sering lupa bahwa pergi haji itu bukan karena punya uang. Dan apa yang terjadi dengan sahabat saya yang konon kabarnya saat itu dia merasa miskin dan merasa tidak mungkin. Tahun kemarin dia haji. Dan hajinya di tengah-tengah, bukan tahun kemarin ya, sebelum pandemi, dia haji. Di tengah-tengah kondisi dia yang pas-pasan pisan. Lalu dia pergi berangkat beribadah haji, pas sebelum pandemi sedang ramai itu. Orang semua antri, dia enggak. Dipanggil dengan undangan. Luar biasa ya. Setelah pergi, padahal dia bukan siapa-siapa. Di Pertiwi tercinta di Jawa Barat, di kota Bandung, dia bukan siapa-siapa, bahkan mungkin nggak ada orang yang kenal, tapi undangan Allah. Itu yang luar biasa. Setelah berangkat ke sana, dia pulang, dan pada saat pulang, makmurlah kehidupannya. Karena sudah, mungkin dia di sana ngadoa nanti kabayangnya ngadoa rezeki deh, betul, makmur dia. Itu luar biasa. Jadi, nggak usah kecil hati Kang Ega kalau belum berangkat haji, dekat sajalah kepada Allah. Dekati Allah, berdoa terus. Doa buat apa? Doa buat mendekatkan diri kepada Allah. Gini, Bu Leni, kalau semua doa Bu Leni diijabah, doa Bu Herawati diijabah, doa Kang Asep Zainal Mustafa semuanya diijabah, doa Bu Yanti diijabah, Bu Titin, Bu Teti, Rusmiati diijabah, kira-kira bahaya tuh sih, gitu kan? Sedikit berdoa diijabah, sedikit berdoa diijabah, bahaya pisan. Mangkaning nih kalau dalam bahasa paguyuban Asep sedunia, pakai bahasa mangkaning. Mangkaning hampir semua doa itu umumnya untuk tuntutan hawa nafsu, betul tuh? Sok buin minta ya Allah, sakinahkan rumah tangga saya, nafsu. Pak Asep dalam rangka memimpin Balai Pelatihan Kesehatan Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah, ini Kepala Bapelkes Jawa Tengah, alhamdulillah, itu berdoa untuk kebaikan Bapelkes, nafsu. Karena pemimpin. Coba kalau tidak sedang memimpin, beren mau ngadoa anu eta. Kang Ian berdoa, ya Allah berikan rezeki. Kang Ian diacuk teh, dianggap. Jazakumullah. Bu Hera, ini baju buatan Kang Ian nih. Alhamdulillah. Itu. Jadi, subhanallah. Hampir semua urusan doa itu urusannya nafsu. Kecuali minta ampun,
minta apa lagi? Minta ampun, minta rahmat Allah ya. Husnul khotimah yang kayak gitu. Husnul khotimah pun relatif masih nafsu, udah sieun dia, sieun disiksa wafatkan aku dalam husnul khotimah itu. Nah, jadi saya sedang sebut sajalah protes ya terhadap pemahaman keagamaan yang umumnya kita memahaminya bahwa Islam adalah doa, kumpulan doa-doa. Sampai Ustadz, doanya apa ya supaya rumah tangga sakinah? Saya tidak menyampaikan doa ibunya yang cantik. Cantik matanya, kalau natap suami penuh keseriusan. Cantik lisannya, kalau ngobrol enakeun. Cantik telinganya, kalau mendengar betul-betul terasa bahwa ibu teh menyimak. Iya kan? Terus cantik juga cara jalannya. Kira-kira suami bogoh tuh sih, makin bogoh gitu sih ke ibu. Ibu sudah cantik pakai pakaian bagus, tapi setiap mau duduk ke kursi, kaki dulu yang naik. Terus cingogo, nagog di kursi, kira-kira makin bogoh atau keeng. Mungkin padahal ibu teh sudah princess lah di luar mah udah lucu pisan ibu teh. Semua orang memuji gelis pisan. Tapi pas giliran naik mau duduk di kursi, kaki duluan naik ke satu pantas. Terus bertamu, setelah bertamu teh sama di Pak Teddy, kaki duluan yang naik karena kursi di tempat rumah bertamu kita tuh. Kira-kira makin sayang nggak? Mungkin nggak kita dapat sakinah kan itu meren? Sok atuh kalau ingin sakinah mah jadi yang cantik dalam segala hal, ya, cantik jalannya, cantik geraknya. Waktu makan sudah semuanya cantik, bicara, mendengar, menyimak, semuanya sudah indah. Tapi cara makan, kebayang tuh, sudah makannya teh di meja makan yang rapi. Ku ibuin terus dirapikan ke meja makan, tapi cara ibuin udah indah sekali meja makannya, membangun selera lah. Tapi ibuin makannya pakai tangan kiri dirawu. Kira-kira jadi Bogor itu sih. Saya yakin turun itu cinta. Kalau ingin sakinah, sok atuh. Jangan hanya doa, berlindunglah kepada Allah. Bahasa saya yang paling pendek, ya, selalu pendek dalam doa urusan itu. Ya Allah, izinkan rumah tangga saya menjadi rumah tangga yang sakinah. Saya akan berikhtiar seperti ini ya Allah. Terimalah ikhtiar saya dengan ridhomu. Kalau tidak terjadi dalam keluarga saya jadi sakinah, anugerahkan rahmatmu pada saya. Udah, beres. Dan saya berjuang untuk jadi kasep. Sok aina Kang Ega pengen sakinah. Kang Ega pengen istri tidak judes. Baru Kang Ega napi kesebelen pagi-pagi ngaluarkeun misalnya pakai motor, ngaluarkeun motor di gerung-gerung bari motor na TR King atuh kebul ke rumah. Mau pergi ke kantor teh. Dari kantor buka pagar gate tidak dibuka, turun dulu, bukakan pagar itu ditubruk ke motor buka pantau. Udah jadi kebiasaan, kebetulan pantaunya kuat pintu pagarnya. Kira-kira istri makin sayang nggak sih? Wah, tapi kasebelus saya moga salah kiri preman pisan. Itu sih ditato kan, kita bukakan pagar pakai ban depan motor ditubruk ceger. Ya Allah. Kamari ge ucing ngaliwat geura dihareupeunana cenah di Yugi Tajong ya tuh ucing teh balik deui da nyangsang nyelap dina dahan dina kayu nyelap gitu kan. Ya Allah. Eta kacau. Kira-kira suami seperti itu nyaman nggak sih untuk disakinahi? Kan itu ya, untuk diberikan pelayanan yang baik oleh istri, tidak enakeun atuh. Nah, jadi agama itu bukan kumpulan doa, meskipun di dalam agama ada perintah berdoa. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Aku akan memenuhi permohonan hambaku yang memohon kepadaku, penuhi permohonanku dan berimanlah kepadaku. Mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Petunjuk tentang apa? Inni qarib, aku dekat. Dengan berdoa kita harus merasakan bahwa Allah begitu dekat dengan kita. Ta'etan utami nama. Kemudian untuk apa sholat? Untuk kebaikan hidup kita. Untuk apa saum? Untuk kebaikan jiwa dan hidup kita. Sholat jiwa dan hidup kita. Zakat untuk jiwa dan hidup kita.
Allah tidak menjadi kaya dengan sedekah kita. Allah tidak menjadi miskin, Pak Bambang, dengan kita tidak bersedekah. Ya, Allah tetap gitu kan. Terserah seluruh dunia seisi bumi makmur semuanya dan kufur semuanya. Allah tidak rugi. Jadi untuk apa tuh ibadah ini? Bukan untuk Allah, kata Allah, menurut Allah, tapi menurut kita untuk Allah, supaya optimal, terbaik kita lakukan. Hasilnya kita mendapatkan jiwa yang baik dan kehidupan yang baik. Itu luar biasa. Udah tenang atuh sob. Bagaimana tidak, perut butuh istirahat. Hari saum apa? Dan memang untuk kebaikan badan kita ada detox pada saat saum kan? Itu luar biasa. Ternyata tahajud yang paling utama itu kalau dilakukan sesudah tidur. Kecuali memang dinas, misalnya di kantor sedang dinas malam. Ya kan? Atau misalnya Ustadz pulang pengajian tengah malam ke rumah pas waktu tahajud dilanjutkan, tidak tidur lagi misalnya. Itu banyak sekali terjadi, Pak Bambang. Saya kemarin saya dikritik sama dokter, ente mau sehat, kata dokter Tabunurul, disentak asli aku dokter. Gimana dok? Tidur ente jangan lewat dari jam 11. Terus terserah kalau mau jam 1 bangun, bangunlah untuk tahajud, tapi tidur jangan lebih dari jam 11. Lah, saya pulangnya jam setengah 1. Salah eta. Tolak semua acara yang kira-kira membuat kita pulang sampai ke rumah lewat jam 11. Lewat, tolak. Waduh, ya akhirnya mau nggak mau ya, saya cancel semua acara yang malam yang kira-kira membuat saya pulang lewat dari jam 10 ke rumah. Karena jam 10 kan siap-siap buat tidur. Meskipun tidak nyenyak, atau usahakan sangat nyenyak, tapi tetap tidur jam 11. Nah gitu, cek dokter teh. Bagaimana Pak Dudi bisa lewat, bilang sama saya gitu. Bisa selamat dari penyakit gulanya. Waduh, eta, ya Allah, mending ngancam. Ya, akhirnya saya coba taati. Kenapa saya taat? Karena dia ulamanya di bidang kesehatan. Sepakat ya? Dia ulama di bidang kesehatan. Saya ikut. Kan di sini ada ulama di bidang menjahit, Kang Ian. Di sini ada ulama di bidang fotografi, ada Kang Aris, Kang Aris itu ulamanya di bidang fotografi. Terus, Masya Allah, luar biasa. Jadi agama untuk kebaikan hidup kita. Agama bukan hanya untuk hubungan kita dengan Allah. Sebab hablum minallah kita lakukan dengan kita taat. Kalau ketaatan kita sudah maksimal, kita akan bahagia. Artinya ketaatan yang maksimal itu ikhlas. Kita akan bahagia. Kemudian efek daripada ketaatan adalah kebaikan hidup kita. Dan dalam surat Al-Munafikun ayat 10 tadi disebutkan bahwa kita akan bertanya, akan meminta, laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau saja engkau tunda kematian saya atau engkau hidupkan lagi saya ke dunia, la asaddaku, saya akan bersedekah. Itu luar biasa coba. Nah, urusannya yang mengganggu kita adalah harta. Bahkan banyak juga doa yang berkaitan dengan harta. Nah, kenapa harta? Harta membangun hawa nafsu. Ya, Kang Aep, gara-gara harta nafsu jadi luar biasa. Bahkan gara-gara harta 1 triliun tidak cukup, sampai harus bikin bunker. Bunker sampai di dalam bunkernya ya Mas Bambang ya, tersimpan uang 100 triliun kan luar biasa itu tuh. Kurang kene. Kalau buat saya, Masya Allah, cukup saya punya 15.000 rupiah siang hari untuk beli lotek atau kupat tahu Singaparna. Udah juara itu, nikmat Budiah. Itu sudah saya bersyukur sekali kalau saya dapat kupat tahu Singaparna, itu kupat tahu favorit saya. Nah, udah, buat apa saya punya uang sok abring-abringan, abreg-abregan, buat apa dah? Sampai tidak bisa kehitung, subhanallah. Menurut saya itu berat. Terus lagi, ada yang bertanya kepada saya tentang apa ya? Ya Allah, seorang istri, Ustadz, gimana ya suami saya supaya perhatian sama saya lah. Perhatian mah ibu dikuncir, terus ibu sudah dikuncir hiji, terus ibu pakai baju nu aneh, pokoknya pasti diperhatikan.
Bukan itu Ustadz maksudnya. Ya itu udah suami saya teh. Kebetulan waktu itu dia kilir ya. Istrinya yang pertama di sana, yang kedua di sini yang bertanya kepada saya yang kedua. Bu, kalau jadi istri yang kedua kan ibu baru dapat tuh cintanya, sementara yang berjuang untuk membuat bapak mapan stabil itu yang pertama. Mari kita saling maklumi, saya bilang gitu. Tolong hargai istri yang pertamanya, supaya bapak tetap stay di sana. Ke ibu mah datang pada waktunya aja, betul ya Mas Bambang? Mas Bambang masa didukung, kan gitu kan? Jadi udah sebagai istri kedua kalem-kalem, kita dapat pahalanya aja kan. Tujuan dari rumah tangga ibadah. Ibadah tuh melakukan yang terbaik. Kira-kira kalau ibadah akan ada protes nggak? Nggak akan ada. Kalau tidak ada protes, kira-kira sehat nggak? Sehat. Maka rumah tangga kita akan menyehatkan. Seperti itu kan? Ini mantu, tapi udah usah, udah banyaknya di sana. Ya iyalah, banyak di sana tuh. Kenapa banyak di sana? Itu kan yang pertama. Yang membuat si bapak menjadi gagah. Sok, yang membuat Kang Teddy jadi gagah siapa? Dah istri atau Kang Teddy ya? Gak istri, namun ku istri diantep mah orang tuh mau urus mereka seperti itu. Baik, itu tentang kegelisahan akademik yang saya alami dari dari pemahaman tentang agama. Jadi agama itu bukan kumpulan doa-doa, bukan, tapi kumpulan nasihat agar kita hidup benar. Kumpulan nasihat agar kita hidup baik. Kumpulan nasihat agar kita hidup sehat. Kumpulan nasihat agar kita hidup berkualitas. Itu kan luar biasa. Kalau sudah baik, sehat, berkualitas, hatinya juga sehat, insya Allah kita pulang kepada Allah dengan penghargaan dari Allah. Dan penghargaan dari Allah akan luar biasa. Surga namanya. Al-Jannah. Itu. Ada kan Kang Ian, soleh bisa. Tapi dia aja di masjid. Di masjid baca Quran terus. Tapi tidak berbuat. Ujungnya setiap hari datang Kang Faisal menyiapkan makanan. Karena Kang Faisal menghargai Kang Ian yang terus membaca Quran saja. Padahal Kang Ian punya potensi untuk melakukan banyak hal. Ya. Akhirnya Kang Ian tidak menjadi orang bermanfaat. Tapi yang dapat pahala tetap Faisal yang menyiapkan makannya kan. Hidup itu kan, mumin yang baik itu yanfa'um linnas. Mumin yang baik itu mumin yang paling bermanfaat di antara manusia. Artinya apa? Berkualitas lah ya. Ini Kang Asep Zainal Mustafa sedang menerima tamu dari Poltekkes Bandung. Poltekkes Bandung tuh siapa ya waktu itu? Poltekkes Bandung tuh direkturnya sahabat kita ya, yang nge-zoom bersama-sama yang meninggal di jalan tol di Kendal waktu itu, suami istri, Masya Allah. Sekarang sedang main ini Poltekkes Bandung ke Bapelkes Semarang. Nah hadirin, kembali lagi, hidup kita untuk Allah, artinya gini-gini, kalau Mas Bambang saya sebut, Mas Bambang, saya raja nih ya, saya raja. Mas Bambang akan menjadi sahabat saya di kerajaan, bahkan dalam keseharian saya. Kira-kira Mas Bambang sebagai sahabat di kerajaan saya bersama saya, akan menjadi orang yang berbeda nggak dengan yang lain? Pasti. Sikapnya akan hati-hati, bahkan jauh lebih elegan karena bersama sahabat, bersahabat bersama raja ya, Kang Ega. Terus Kang Ega juga saya pilih sebagai sahabat, orang terdekat saya sebagai raja nih. Kira-kira Kang Ega akan jadi orang hebat nggak sih? Karakternya, sikapnya, bahasanya, dia jaga nama baik raja kan gitu. Dia jaga nama baik raja dengan bersikap yang terbaik dalam pergaulannya. Kan itu. Nah sekarang kita jadi hamba Allah yang Allah pilih. Kira-kira Kang Ian jaga nggak firman-firman Allah? Ya. Akan Kang Ian jaga nggak nama baik Allah di hadapan kehidupan kita sehari-hari? Ya. Kang Aib juga akan menjaga dengan sebaik-baiknya. Eta Kang Aib, meni bager pisan, iyalah. Dia selalu ngomong karena Allah hebat. Eta Kang Aib karena Allah. Allah teh sahasi kata orang kafir kan. Allah teh sah diterangkan pantesan wajar atau Kang Aib bersikap seperti itu. Allahnya maha agung kan gitu ya. Allahnya maha kaya, Allahnya maha baik itu. Baiklah. Jadi itu tentang kegelisahan yang mungkin juga ke kondisi ini yang membangun hadirnya karakter yang akan kita bahas sekarang itu, yaitu munafik.
Ya, karakter orang-orang munafik. Kemarin tentang orang-orang kafir yang a'andar tahum amlam tunzirhum la yu'minun. Dikasih tahu, tidak dikasih tahu, mereka tidak beriman. Bahkan disebutkan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah menutup hati mereka, pendengaran mereka, wa absarihim, dan mata mereka ya, ditutup. Jadi mata ditutup, akhirnya hati ditutup. Kalau sudah dimulai dari hati dulu, kalau hati sudah tertutup, dia tidak mau mendengar, apalagi melihat, kan itu ya. Hati saya sudah tertutup untuk Budiah. Aduh, ini gaya. Hati saya sudah tertutup untuk kamu, kan itu ya. Kira-kira saya mau mendengar nggak ucapan Budiah? Nggak. Saya akan merasakan nggak apa yang dirasakan Budiah? Nggak. Saya mau mendengar nggak? Nggak. Ningali ge moal kalau sudah tertutup. Ya kan itu ya. Tapi kalau masih terbuka, insya Allah. Oleh apa? Gisyawah. Gisyawah itu awan atau apalah. Ya. Oleh sesuatu yang menutup. Lahum adzabun adzim. Bagi mereka siksa yang pedih, siksa yang besar. Ya Allah, kenapa? Allah itu sudah sangat jelas. Gaib, maha gaib, tapi sangat jelas. Harusnya makin berusia, dia makin kenal dengan Allah, tah eta. Ya, harusnya. Harusnya makin kenal dengan Allah, Abah Dedi. Kenapa harus makin kenal dengan Allah? Karena perjalanan hidupnya sudah sangat panjang. Dan pengalaman rohaninya sudah sangat banyak. Kalau secara detail, Kang Aep selalu belajar dari setiap detail kehidupan kita. Ini ada Dokter Sudrajat, Masya Allah, Kang Dokter Sudrajat ini yang bersama-sama saya di Bintang Timur, travel haji, ya, umroh. Ya, jadi siapa orang-orang kafir yang khatamallahu ala qulubihim, tertutup hatinya. Tertutup hatinya, sudah. Kalau sudah tertutup hati, kalau saya sudah tidak percaya Islam, kira-kira mau mendengar ayat Quran nggak? Enggak lah. Terus mau melihat nggak bagaimana keadaan umat Islam? Mau lah. Mau pengen melihat nggak kondisi di Qatar kumaha waktu Maroko kalah? Mau, udah nggak peduli. Hati saya sudah tidak suka, kan gitu ya. Dan ini dimanfaatkan oleh mereka untuk menyerang Islam, menurut di Amerika berita tentang Islam yang teroris, ya kan? Itu menutup banyak hati orang untuk Islam sehingga tidak mau mendengar sepotong pun ayat Quran. Tidak mau melihat sedikit pun tentang kebaikan umat Islam, tah eta Kang Tedi. Jadi kebaikan umat Islam sama sekali tidak dilihat. Karena apa? Hatinya sudah tertutup seperti itu. Nah, itu orang-orang kafir. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Ada orang-orang yang bilangnya beriman. Wabil yaumil akhir, juga beriman pada hari akhir. Padahal wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Dia ngakunya iman, padahal enggak. Seperti apa sih? Ini banyak sekali penjelasannya. Tapi mudah-mudahan bukan kita. Kita juga ngakunya beriman ya, Budiaya, kita ngakunya beriman. Tapi tapi sering kita seperti tidak percaya akan adanya Allah. Buktinya apa? Masih takut lapar. Tadi malam ada yang ngobrol dengan saya, Pak Teddy. Ustaz, saya takut kemarin malam. Ya, tadi malam. Kemarin malam itu. Saya punya masalah dengan jantung. Saya takut meninggal. Terus, kenapa takut meninggal? Nggak siap? Bukan sih. Kata dia bilang. Jadi apa tuh? Ini. Saya khawatir nanti anak-anak saya sama siapa? Ya Allah. Eta anak-anak sama siapa? Ya sudah, hari Anda masih punya orang tua, sudah tidak ada. Geningan hirup, saya bilang gitu kan. Geningan Anda hirup, padahal kan Anda tidak punya orang tua dari sejak Anda remaja. Iya sih. Ya sudah, itu kan sudah pengalaman. Sudah tidak perlu lagi ragu-ragu kepada Allah, kan itu. Nah terus, gimana tuh nanti kalau saya meninggal, anak saya masih kecil-kecil, Ustaz. Waktu orang tua Anda meninggal, Anda sudah besar belum? Belum juga sih, ya sudah. Tapi Ustaz, saya khawatir melihat anak saya. Yaitu kacamata kita orang tua selalu khawatir melihat anak, ya, ke bawah kita khawatir. Saya katakan sudah berapa banyak Allah mendidik, membimbing, menuntun anak-anak manusia. Sepanjang bumi ini ada.
puluhan bahkan mungkin ratusan juta yang tidak bisa kita hitung, berapa ratus miliar manusia dituntun, dibimbing, dinafkahi oleh Allah. Oh iya ya, masih ragu-ragu sama Allah. Nah, sampai karena khawatirnya akan kematian karena sakit dirinya, dia khawatir kepada kematian, ujungnya sakitnya bertambah. Ya kan? Jadi tambah seru. Dia seperti beriman, saya siap meninggal. Balaganya, saya siap meninggal. Tapi dia tidak percaya bahwa Allah maha mendidik, maha menuntun, maha memelihara. Tetap aja dia takut anaknya gimana-gimana. Ya jangan takut anak gimana-gimana, biarin aja anak mah gimana Allah, kan itu. Seperti ini. Jadi kita banyak sekali menjadi sakit itu karena stres. Kita stres karena memikirkan sesuatu yang bukan urusan kita. Betul ya Kang Ega ya? Sekarang urusan jodoh itu urusan kita atau urusan Allah? Allah lah, bukan urusan kita. Terus jodoh kita tetap baik dengan kita, ya bahasa lainnya, jodoh kita tetap setia kepada kita. Kira-kira itu setianya jodoh kita itu urusan kita, urusan Allah? Urusan Allah lah. Nah, dapat di pikiran. Besok 1 Januari ke sana katanya kita sudah masuk ke era resesi. Urusan makan dan tidak makan, ada uang dan tidak ada uang, ada barang dan tidak ada barang di pasar, itu urusan kita atau urusan Allah? Urusan Allah. Rasulullah pernah diminta oleh para sahabatnya, ya Rasulullah tolong ini umumkan di pasar supaya harga-harga diturunkan. Itu para sahabatnya waktu itu krisis menurutnya. Apa kata Rasulullah? Biar Allah yang menurunkannya. Juara. Kita sering urusan Allah jadi masalah kita, padahal bukan kita. Misalnya suami tidak baik, itu urusan kita, urusan Allah, urusan hidayahnya. Urusan Allah. Berubahnya urusan kita atau urusan Allah? Urusan Allah. Terlalu banyak. Nah, kita mungkin masuk kepada wilayah munafik yang paling depan. Bukan munafik yang paling dalam. Ya, munafik di permukaan lah. Kenapa? Kerap kita lupa bahwa banyak sekali hal yang kita urus itu sebetulnya urusan Allah. Seperti kemarin ya di Bandung Utara ya Kang Aib, luar biasa, monyet-monyet lari dari hutan. Ular-ular keluar. Bajing musang. Bajing bukan musang. Bajing keluar. Terus burung-burung juga dari hutan Bandung Utara keluar. Kalau sudah hewan-hewan seperti itu pada keluar, kan persepsi kita seperti yang sudah-sudah, pasti akan ada terjadi sesuatu. Oh, sampai ada orang tua dari Kalimantan telepon anaknya, sudah jual saja rumah kau, cina. Pindah ke sini ke Kalimantan, tidak akan ada gempa. Kata anaknya teh, Papa jangan terlalu khawatir karena gempa tidak mematikan. Tapi nanti kamu ada musibah bla bla bla. Sudahlah. Itu kan urusan Allah ya. Benar tuh. Kita terlalu khawatir dengan urusan itu. Sudah, kita hati-hati saja. Siang-siang pintu rumah jangan dikunci supaya gampang keluar. Gampang lari pada saat ada goyangan gitu, lari langsung keluar, kan itu. Tidak usah khawatir, kita ikhtiar saja melakukan yang terbaik, yang teraman. Nah, jadi ada orang-orang yang ngakunya iman, wa ma hum bimu'minin. Nah, sementara orang munafiknya pisan, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Banyak orang mukmin yang menipu Allah, banyak. Padahal dia sedang menipu dirinya sendiri, bahkan menipu orang-orang beriman. Sekarang banyak yang seperti itu. Sehingga kumah hanya menipu Allah, ngakunya iman, pakai pakaian muslimah, tapi dia menyebarkan hal-hal buruk tentang Islam, ya, seperti itu. Seperti kalimat-kalimat indah sekarang banyak quotes-quotes ya Bu Herawati di Instagram kita atau di mana saja banyak quotes-quotes. Ternyata hidup adalah waduh seganunya. Terus apa lagi ya? Quotes-quotes seperti itulah yang membuat kita terperangah, oh gitu toh. Pahami. Kalimat itu membuat kita yang akhirnya lepas dari hati kita semangat jihad kita. Hati-hati. Tanpa kita sadar kita sedang dibuai oleh kalimat indah. Ujungnya kita mengucapkan kalimat indah. Bukan, ini saatnya kita menimba ilmu. Ini saatnya kita belajar keras. Ini saatnya kita kumpulkan data, pengetahuan pada diri kita. Ini saatnya kita menguatkan diri, menyehatkan diri. Bukan, ayo, mukaan quotes.
Kalimat-kalimat indah aja apa kita baca ayo dan menyenangkan kalimat itu. Akhirnya maaf, mereka yang tidak beragama yang akan menjadi pemenang. Karena quotes-quotes itu sepertinya sedang diviralkan di semua media. Dan akhirnya kita suka sekali mengumpulkan quotes itu. Buat kita tidak ada quotes yang lebih indah dari Al-Quran. Sepakat ya Bu Heraya? Terserah orang mau ngomong apa. Yang pasti buat kita Quran juaranya. Udah itu. Jadi hati-hati jangan sampai kita tertipu oleh orang-orang yang mengaku beriman padahal sesungguhnya dia sedang menipu Allah. Kenapa menipu Allah? Karena fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Dalam hati mereka ada penyakit dan Allah menambahkan penyakit pada dirinya. Nah ini walahum adzabun alim bimakanu yakdibun. Bagi mereka ada siksa yang pedih atas apa yang mereka dustakan. Mereka menganggap tidak penting Allah teh. Jadi di dalam hati mereka ada penyakit. Nah penyakit itu bertambah dan bertambah bagi mereka siksa yang pedih. Siksa yang pedih itu di mana? Di akhirat jelas. Di dunianya dia dapat siksa yang pedih ya? Atau enggak? Dapat. Apa? Ketidaktentraman hidup itu. Ketidaktentraman hidup. Gini aja ukurannya. Kenapa kenapa Allah mengatakan dalam Al-Baqarah ayat 160 ya, Bu Nurul kalau nggak lupa. Walan tardo ankal yahud wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho orang Yahudi dan Nasrani sampai kamu ikut mereka, Kang Dadan Abdurrahman. Sampai kita ikut Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Mereka tidak akan ridho. Kenapa sih mereka tidak ridho, Kang Ian? Ternyata jawabannya di dalam diri mereka ada penyakit. Dan mereka takut umat Islam menjadi pemenang. Dan dalam diri kita tidak ada penyakit. Kita tidak pernah khawatir orang Nasrani menjadi jaya. Orang Yahudi menjadi hebat. Kita tidak khawatir. Mangga, karena kita sudah punya tempat pulang Allah. Mereka enggak. Jadi wajar kalau mereka sangat khawatir seperti itu. Ya, nah itu. Jadi kita waspadai, hadirin. Jangan sampai di dalam hati kita ada penyakit. Penyakit apa? Penyakit yang diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya sombong, dari ria ya. Dari ria sampai takabur. Ini ria itu kecil, kesombongan kecil. Bangga terhadap diri sendiri itu bangga terhadap diri sendiri, meminta pujian orang lain sampai sombong. Sombong itu keangkuhan yang menekan orang lain. Contoh Bill Gates lah, ya. Itu menurut saya sombong. Atau jauhin Bill Gates yang dekat aja, Firaun itu sombong. Sampai orang lain tidak boleh, tidak nurut, harus ikut program dia, itu sombong. Dari mulai ria sampai takabur. Itu penyakit yang harus kita hindarkan supaya kita tidak memiliki penyakit. Kemudian yang kedua, hati-hati jangan sampai harta, ya, uang kita membuat kita menjadi tenang karena punya uang dan tidak tenang saat tidak punya. Itu ukuran terdekatnya. Kenapa ukurannya harta? Karena kalau orang sudah bersodako, dia sudah hanya mengharapkan ridho Allah saja. Tapi kalau orang tidak mengharapkan, ya ujub diri, ya betul. Bang, ada pas ngaca asapan gelisna sadunya gening, tak itu juga sombong. Pas ngaca Pak Kang Ian taker ngaca asapan kasepna sadunya itu sombong. Uang, kenapa tidak mau bersedekah? Ya, besok orang makan apa kan itu? Itu ketidakyakinan kepada Allah bahwa Allah pemberi rizki. Siapa tahu besok kita sudah diinfus, sudah tidak butuh makan atau sudah meninggal, kan itu ya. Seperti itu. Jadi harus diwaspadai tentang sikap kita terhadap harta, ya. Kang Ian awas we mun teu ngabales eta WhatsApp. Ini enakeun Kang Ian kaanggo nih acukna raoseun gitu. Jadi hati-hati dengan harta, sebab dalam surat Al-Munafikun ayat 10 tadi urusannya dengan harta. Ya, diwaspadai. Sikap orang munafik adalah orang-orang yang dia betul-betul, mungkin kalau dalam bahasa saya,
menjadikan harta sebagai apa, sebagai way of life-nya ya, sebagai jalan hidupnya, harta. Seperti itu. Bahkan banyak istri minta talak kepada suaminya karena urusan harta. Bu Riana Dewi, karena suaminya tidak punya harta, minta cerai. Itu kan bahaya itu. Ya. Ciri orang munafik diantaranya dia lebih memuliakan harta daripada Allah. Ada orang bawa map ke rumah langsung pasti sodako. Harusnya kan ada orang bawa map ke rumah, mudah-mudahan sodako. Saya bisa berbagi dan saya bisa nabung di perbankannya Allah, di banknya Allah. Kan beres bener. Nah itu harusnya seperti itu. Ya, ada orang minta sumbangan, ada orang minjem uang, kita marah ya Kang Andi. Padahal ketika ada orang minjem uang, jangan Kang, jangan pinjem. Nih dari saya ada, mangga. Nah, itu bener Kang Ian. Gitu. Jangan ini ada orang pinjam saya, minjem duit, nggak usah. Tapi nanti kita dimanfaatkan sama dia, baguslah kalau dimanfaatkan, berarti kita bermanfaat. Hati-hati. Bagaimana kalau yang ngamen datang ke rumah? Yang ngamen jauh lebih baik itu. Jauh lebih baik yang ngamen daripada yang meminta ya, minta-minta. Karena yang ngamen ada usahanya. Ayah mau tengamen tuh nyanyian modal keprok dan keprok ya gitu. Itu modal irit lumayan. Daripada yang minta pasien. Nah itu beda lagi. Itu sangat hina itu. Yang meminta itu sangat hina. Yang keprok lumayan lah. Keprok ya. Terus nggak dikasih teh. Terusnya di depan kita dia keprok ya. Terus nggak dikasih teh dia nutur kita keprok ya. Dan jangan kita berikan saja. Sudah seperti itu. Waspadai ya. Kita sampai batas uang. Sampai batas uang. Tentang munafik ini sikapnya terhadap Allah tidak lebih baik daripada sikapnya terhadap uang. Contoh gerbang munafik nih, pintu kemunafikan nih Kang Aib. Pernah nggak kita mengucap kita dapat rezeki? Ya, Kang Ega pernah dapat uang, misalnya dapat uang 100 juta. Kira-kira nyebut alhamdulillahnya tarik tuh. Alhamdulillahirabbil alamin duit kurbutu teh aya. Alhamdulillahnya karena ada apa? Ada uang. Kalau tidak ada uang nyebut alhamdulillah tuh siga gitu. Enggak. Tah eta. Hati-hati dengan kemunafikan yang mungkin hadir pada kehidupan kita. Di antara ciri orang munafik itu yukhadi'un Allah. Dia menipu Allah. Dia nganggap dia nganggap bahwa dia sudah sangat beriman, bahkan dia anggapan itu adanya di hadapan Allah. Di hadapan Allah, pasti Allah nerimalah. Padahal sudah jelas maksiat jalan, ya. Ciri orang-orang munafik seperti itu, maksiat jalan, iman ngaku, maksiat jalan gini. Kang Aib, saya musyrik tidak. Saya percaya bahwa Allah tidak suka saya maksiat ya, Bu Leni ya. Ketika saya maksiat, pada saat itu saya sedang musyrik atau sedang beriman? Menurut saya musyrik. Bahwa maksiat lebih saya minati daripada kasih sayang Allah. Sepakat disebut gitu. Jadi inti daripada banyak dosa itu musyrik. Karena itu tidak akan masuk surga orang yang musyrik. Yang saya khawatir, Kang Andi, kemusyrikan inilah yang membuat kita, yang kita anggap bukan kemusyrikan, justru ini yang membuat kita menjadi ahli neraka. Saya maksiat. Pada saat saya maksiat, saya tahu nggak bahwa Allah ada? Tahu, karena saya beriman, kan itu. Saya tahu nggak bahwa Allah menyaksikan? Tahu, karena saya beriman. Tapi kenapa saya lakukan maksiat? Karena Allah buat saya nggak penting, yang penting maksiatnya kan gitu ya, musyrik. Ya kan, sing hati-hatilah. Pokoknya baik, hadirin mungkin ada yang akan ditanyakan, saya persilakan. Di unmute sajalah. Untuk Kamis yang akan datang malam Jumat, saya simpan alamat link dari majelis kita ini. Istilahnya Pak Mas Bambang, ini teh majelis terbatas, siapa saja yang ngait karena kepada link ini boleh masuk siapa saja. Dan linknya saya simpan di status WhatsApp saya, ya. Nanti tinggal lihat aja status WhatsApp saya, tinggal diklik ya, ada link, ada ID, ada kode ID dan ada password di situ. Seperti itu. Jadi
apa namanya, kita bisa Kamis malam Jumat depan kita ketemu lagi. Mungkin ada yang ditanyakan Mak nggak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz, tausiana Ustaz Dudi. Alhamdulillah. Mohon tadi yang tadi itu kan ngebahas surat Al-Baqarah ya, yang orang-orang di sawah gitu ya, apa yang tidak mendengar gitu. Nah yang ditanyakan gini Ustadz, kalau orang-orang yang tidak tertutup hatinya itu, nah itu kan yang membolak-balikkan hati manusia itu kan Allah gitu. Nah mereka yang tadi apa ayat berapa itu yang di sawah tuh virtualahum apa sih yang itu Ustadz, jadi itu apakah karena ditutup hatinya itu oleh otomatis kan itu oleh Allah gitu. Kalau mereka tidak beriman itu karena Allah juga kan gitu. Nah itu bagaimana Ustadz menyikapi ayat yang tadi? Jazakumullah khair Ustadz. Betul Bu Neneng, jadi nyalahkan Allahnya. Nah iya, jadi maksudnya itu kan yang saya tahu ya Ustadz, yang membolak-balikan, yang memegang kendali hati kita itu kan Allah gitu. Nah orang-orang yang tadi dijelaskan di Al-Baqarah itu bagaimana gitu? Apakah ketidak apa ya namanya itu, ketidaktaatannya kepada Allah, atau kok bisa seperti itu gitu? Ini mah mohon penjelasan aja Ustadz. Ya. Gini pertanyaannya, sebentar Bu Neneng. Bu Neneng pernah nggak pergi ke Cianjur? Ke Cianjur? Mohon. Kantos. Kantos ya. Ketika Bu Neneng pergi ke Cianjur, jalannya lewat Ciranjang nggak? Iya. Ya, kalau kita jalan ke arah sana pasti kita sampainya di Cianjur. Dan mustahil kita bisa sampai di Cianjur kalau jalannya ke Garut, benar nggak? Iya. Nah, jadi hidayah itu akan datang saat kita berjalan menuju hidayah itu. Contoh, para ilmuwan yang meneliti mumi Firaun, mayat Firaun, akhirnya mereka syahadatkan itu. Karena apa? Jalannya menuju hidayah. Tapi bagaimana saya bisa mendapatkan hidayah kalau perjalanan saya tidak menuju hidayah itu? Atau dari banyak perbuatan saya ngaco nih, saya preman, edan-edanan, pokoknya nama preman. Tapi beberapa kali saya melakukan kebaikan, di antaranya mang mentaskeun nini-nini. Setelah dihitung sudah ada 25 nini-nini mentas oleh saya. Dan di antara 25 nenek-nenek yang nyebrang oleh saya, dibantu oleh saya itu, ada satu di antaranya setelah nyebrang dia sujud syukur dan mendoakan saya. Itu jalan hidayahnya bukan? Ya. Tiba-tiba saja saya dapat hidayah. Nah, seperti itu. Jadi tidak serta-merta Allah mencabut hidayah atau Allah memberikan hidayah, tapi Allah mayyasha, ya yahdi mayyasha. Allah memberikan hidayah kepada yang dikehendaki. Siapa yang dikehendakinya? Mereka yang berjalan menuju hidayah. Tapi Ustadz, saya naik bis yang arah Cianjur, bukan mau ke Cianjur, tapi saya mau ke Ciranjang. Terus, tapi saya jadi sampai di Cianjur. Ya mungkin pas lewat Ciranjang kita ketiduran, jadi sampai Cianjur kan itu ya, seperti itu. Mungkin yang melakukan penelitian terhadap mayatnya Firaun juga tidak berniat untuk masuk Islam. Tapi kebetulan karena dia meneliti, ujungnya dia terkagum-kagum tentang Islam. Seperti dokter ahli kandungan ya. Dia meneliti tentang plasenta, tentang apa yang ada di dalam rahim. Terus tidak sengaja ada orang ngobrol tentang itu semua, dan dia kaget, kan itu yang aku teliti, katanya kan itu. Itu obrolan kamu sumbernya dari mana? Di Quran ini ada gini. Akhirnya dia baca Quran nggak? Penasaran, tidak niat masuk Islam. Penasaran, akhirnya dibaca Quran, ternyata Quran luar biasa, tahu-tahu ada hadir aja rasa kagum. Jadi hidayah itu dari Allah. Tergantung kemana kita berjalannya, kan itu. Tapi kalau kita pengen ke Cianjur jalannya ke Garut, rada hese lah, gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau kita orang yang ditutup hatinya, kalau sudah ditutup hatinya itu kenapa?
Ya itu ditutup hatinya tuh karena memang dia tidak mau. Dan bahkan perbuatannya pun semuanya menyimpang. Artinya menyimpang dari keinginan Allah. Nah, si preman tadi yang saya ceritakan, dia membantu 25 ini mentas seumur hidupnya sepanjang sampai usia 60. Tiba-tiba dia meninggal di usia 61 dan meninggalnya husnul khotimah. Mungkin karena ada satu kebaikan yang Allah sukai, diantaranya menyeberangkan seorang nenek, dan si nenek itu berdoa mendoakan dia. Karena nyebrang buat nenek sangat penting sekali saat itu, sampai nenek itu berdoa, ya Allah, jadikan dia hambamu yang soleh, sing jadi ahli surga. Cek nimitnya begitu ikhlas. Kira-kira dia dapat hidayah nggak? Dapat. Nah, jadi siapa yang ditutup oleh gisyawa itu? Mereka yang ditutup oleh gisyawa itu hatinya, matanya, telinganya, matanya, adalah mereka-mereka yang sama sekali tidak mau membuka pintu hidayahnya. Itu seperti itu. Mungkin ada yang lain, Mangga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat selalu ya. Amin. Sehat terus juga para jemaah sekalian. Ini perihal rasa syukur. Apakah rasa syukur itu hanya cukup dengan mengucapkan alhamdulillah saja, atau harus menghadirkan Allahnya dalam hati gitu? Kadang kan kita sering terjadi itu gini, saya sendiri ya pribadi, misalkan seperti ini, kumaha kabarna, alhamdulillah, cukup gitu aja gitu, lewas gitu. Jadi seolah-olah apakah cukup dengan alhamdulillah atau harus dengan ada hadirnya Allah dalam hati gitu, itu aja. Baik, menghadirkan Allah ya dalam perasaan jiwa kita bukan sesuatu yang mudah. Itu adanya dari hidayah. Itu adanya dari hidayah. Allah yang menunjukkan. Nah, kemudian bagaimana dengan rasa syukur? Kalau hanya ditajak kabar sih nggak ada masalah, cukup alhamdulillah ya. Mas Babang enggak, Mang. Alhamdulillah sehat, cukup itu. Ya. Tapi kalau mensyukuri anugerah Allah itu tidak cukup dengan alhamdulillah saja. Alhamdulillahnya nih, Kang Andi, alhamdulillahnya itu harus ada di dalam jiwa kita. Allah yang membuat ini. Berarti harus dihadirkan Allahnya. Ya, bukan dihadirkan, bahasana berarti nggak dihadir, kumamun hadir ayo. Atau tidak mengataib. Berarti yang hadir mah. Oke. Terus ketika saya ucapkan alhamdulillah, Allah maha terpuji, sudah, ini anugerah Allah, itu saya yakini. Kemudian bagaimana caranya supaya kita merasa betul bahwa Allah itu memang ikut campur dalam kehidupan saya 100%. Yaitu syukuri tadi. Saya dapat hadiah dari Bu Hera, sebuah motor, Ustadz, ini buat perjalanan Ustadz. Dakwah, saya pakai. Maka Bu Hera akan menambah. Suatu saat Bu Hera ngelihat saya, oh benar motor teh dipakai dakwah itu. Bicaralah beliau kepada suaminya, Pak, itu dipakai dakwah bener Ustadz Dudi teh. Nah, di mama atuh ngasih teh motor nu siga kitu, nu pantas jeung awakna atuh Ustadz Dudi sagede kitu mah nya make motor sagede menel, padahal menel teh anak gajahnya. Menel teh anak gajah, kaleng kerupuk menel deh itu. Jadi mungkin bapaknya langsung ngomong, langsung panggil saya, Ustadz, sumpin ka bumi. Siap-siap. Saya datang, Ustadz, itu motor dianggap dakwah, betul. Ibu sering lihat tuh di jalan, motornya dipakai di pengajian ini, pengajian itu luar biasa. Ustadz, simpenlah motornya ke dalam. Terus saya ada Harley, pakai aja itu supaya meh gagah dakwahna. Langsung dikeluarkan tah Harley da Vespa. Harley da Vespa keluarkan di bos saya teh, tapi asik gitu kan. Suami Bu Hera ini ngerti betul bagaimana saya, karakter saya pantasnya pakai motor naon. Wah, kan itu ya. Ketika saya mendapat anugerah dari Allah, saya mensyukuri itu adalah memanfaatkan semua anugerah Allah sesuai dengan kehendak Allah, tah eta mensyukuri. Allah ngasih, Bu Hera ngasih motor buat apa? Buat dakwah. Saya pakai dakwah, itu syukur. La in syakartum la azidanakum. Tapi Bu Hera ngasih motor kepada saya buat dakwah, sama saya bukan dipakai dakwah.
ngadon zigzag, nonton Persib, pas giliran menang, wah zigzag gitu kan, ngaganggu jalan, ngaganggu batur. Kelihatan oleh Bu Hera, eta motor ti urang, oh si Ustadz zigzag. Inna adzabi lasyadid, siksaku sangat pedih. Apa kata Bu Hera? Tingali mau dibere-bere deui, kan gitu. Itu. Nah, kepada Allah seperti itu juga, ketika kita syukuri, kita manfaatkan anugerah Allah seperti apa yang Allah inginkan, maka Allah akan tambah. Apa nikmat dari Allah tambahnya? Bukan bertambah mobil 1 jadi 2, bukan Kang Andi. Tapi kenikmatan hidup kitanya akan sempurna. Seperti Kang Ega kan punya istri tuh. Dia syukuri betul istri yang dari Allah itu ya Kang Ega. Ini putranya Kang Ega ya. Disyukuri betul istri yang anugerah Allah itu. Karena Kang Ega mensyukuri istri anugerah Allah dengan memperlakukan istri sesuai dengan kehendak Allah. Apa hadiah dari Allah? Istrina ditambahan deui, lain eta. Lain eta. Tapi kebahagiaannya gerakan berlimpah gitu. Kang Ega kan setelah mensyukuri istri sebagai anugerah Allah, terus istri tadi diperlakukan bagus, serius diperlakukannya santun, indah seperti Allah merawat istrinya. Maka oleh Allah Kang Ega akan diberikan la'azidanakum, kebahagiaannya ditambah. Istri yang tadinya nilainya menurut Kang Ega 7, setelah disyukuri jadi terasa jadi 9, kan itu. Terus disyukuri lagi, akhirnya terasa istrinya itu mumtaz dengan nilai maksimal. Eta yang disebut la'azidanakum. Tapi walain kafartum, kalau tidak dimanfaatkan seperti amanah dari Allah, inna adzabi lasyadid, siksaku sangat pedih. Kang Adi pernah modelnya ngalaman gitunya? Sering. Pernah lah, disiksa aku Allah pernah. Ya motor mogok, itu teh siksaan jalan. Misalnya, karena tidak disyukuri, tidak dirawat sebaik-baiknya seperti amanah Allah, akibatnya seperti itu. Sekarang sudah insaf, alhamdulillah, misalnya seperti itu. Jadi ada kondisi bersyukur adalah memanfaatkan anugerah Allah, insya Allah. Ya ada suami yang manfaatkan ya Bu Elia, tidak ada ya udah kita dekatkan diri kita kepada Allah ya Bu Elia, seperti itu. Yang terakhir mangga kalau ada. Jazakumullah. Wa anta jazakumullah khairan katsira. Ya insya Allah minggu depan kembali lagi jam 7:30 atau jam 19.30 di halaman ini, dan insya Allah linknya tidak akan saya share lagi karena kalau di share nanti ngabring lagi dehnya. Jadi sengaitnya di ini aja, di status WhatsApp saya, mudah-mudahan bermanfaat. Urang hancanya Abah Dedi damang kayak urang sapa dulu Abah Dedi ya. Abah Dedi damang. Alhamdulillah Pak Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan sehat terus, berkah terus Abah. Amin, mohon Pak Ustaz. Nah, mudah-mudahan kita semua dah mungkin ya Kang Teddy ya. Kang Teddy sehat, Kang Teddy Asmara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Bu Pergiwati juga ya. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Jadi ini kita saling doakan. Bu Vini itu dari Palembang, orang Bandung sih ngungsikan itu sieun gempa di Bandung. Ya mudah-mudahan berkah lah ya, kita semua sehat semua dalam ridho Allah. Dan mungkin atau menjadi ya Kang Aib, mungkin kita masuk neraka kalau karena kita masuk ke sini. Apakah Zoom ini menjadi fasilitasnya ahli surga? Bukan juga. Tapi mungkin datang ke sini kalau bukan karena ingin tahu tentang Allah, benar kan? Mungkin datang masuk ke ruangan ini kalau tidak ingin lebih tahu tentang Allah atau lebih dekat lagi tentang Islam. Mudah-mudahan diijabah dan kita betul-betul digiring. Mas Bambang, kita sedang berada di usia maghrib ini. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Allah tuntun kita terus sampai pada saatnya kita dapatkan husnul khotimah. Ketemu lagi minggu depan. Alamat Zoom-nya ada di status WhatsApp saya, atau mungkin di status WhatsApp sahabat yang tadi mengirimkan link itu kepada hadirin. Tadi ada teman-temannya Bu Nurul ya, ada teman-temannya Bu Suryama ya, menyebarkannya lagi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi kalau masih ada umur, dan kalau kita sudah tidak ada umur, mudah-mudahan kita sudah di alam barzah yang tentram. Itu saja, mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.